إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا أيام العشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa Allah muliakan, Allah ridhai dan Allah berkahi. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bergegas merespon panggilannya, bersama-sama melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah ini yang kita cintai bersama untuk menunaikan ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah melipat gandakan balasannya. Allah jadikan kita mendapatkan ampunan dan rahmat karenanya, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita sehingga akan menambah banyaknya, beratnya timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan karunia-Nya yang agung kepada kita hamba-hambanya berikan kepada kita satu momen-momen istimewa atau tempat-tempat istimewa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan apabila seorang hamba itu menggunakannya untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah, Allah akan memberikan balasan, pahala dan keutamaan yang berlipat ganda. Karunia dan momen-momen istimewa ini ada yang bersifat tempat dan ada yang bersifat waktu. Yang bersifat tempat, contoh umpamanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk melakukan satu rihlah ke masjid manapun kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa. Di mana di tempat itu Allah berikan keistimewaan. Seseorang bila melakukan ibadah ketaatan di Masjidil Haram, Allah akan lipat gandakan pahalanya 100.000 kali. Di Masjidil Nabi 1000 kali. Di Masjidil Aqsa ada yang mengatakan 500 kali. Dan ada tempat-tempat tertentu yang apabila orang melakukan satu ibadah, satu doa Allah kabulkan. Seperti ada raudhah, ada multazam dan sebagainya. Tapi Allah juga berikan kesempatan kepada kita hamba-hambanya keistimewaan-keistimewaan yang bersifat waktu.
Ada waktu-waktu istimewa yang apabila kita gunakan untuk melakukan amal ibadah, Allah akan berikan balasan pahala yang berlipat ganda. Apabila berdoa, Allah akan ijabah. Ada yang sifatnya harian. Kata Rasulullah SAW, setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, lalu menawarkan 3 hal. Siapa di antara hambaku yang beribadah, saya terima. Siapa di antara hambaku yang minta ampun, saya ampunkan. Siapa di antara umatku yang berdoa, hamba-hambaku akan saya kabulkan. Dan itu terjadi setiap malam. Ada yang sifatnya istimewa secara pekanan. Hari Jumat disebutkan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Seperti kita sekarang ada hari Jumat, hari yang istimewa. Ada yang sifatnya bulanan, ada yang tahunan. Dan di antara waktu istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan bulan Dzulhijjah, yang insya Allah menurut perhitungan kita besok akan, atau nanti malam kita memulai masuki bulan Dzulhijjah. Kita sekarang ada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan ini adalah waktu yang Allah berikan, yang apabila kita gunakan untuk melakukan taqarrub, melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan balasan dan pahalanya. Para ulama mengatakan di antara yang istimewa dari sekian bulan adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa kemudian bulan Dzulhijjah dianggap waktu yang istimewa? Para ulama menyebutkan beberapa catatan, beberapa hal. Pertama, karena bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir. Jadi dari 12 bulan, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12. Bulan Masehi maupun bulan Hijriah itu sama semua 12. Bulan Dzulhijjah sebagai bulan yang terakhir. Kalau dalam Islam, sesuatu yang terakhir itu adalah merupakan yang sangat menentukan, karena disitulah penilaian final. Konklusi dari semua perkara itu ada di ujungnya. Ketika seseorang mungkin di awalnya kurang bagus, tengahnya lumayan, tapi usahakan di penghujungnya harus bagus. Sebagaimana perjalanan manusia, mungkin di awalnya masih muda, banyak berhura-hura, banyak dia meninggalkan kewajiban. Begitu dia sudah mulai dewasa, sibuk dengan tugas-tugasnya, pekerjaannya. Tapi kalau begitu sudah tua, harus kita tutupi, kita sempurnakan. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang paling penting adalah ujungnya. Sampai digambarkan di dalam hadis yang kita sering kaji, dalam hadis Arba'in, digambarkan ada seseorang yang begitu soleh sampai dia beramal seolah-olah antara dia dengan surga sudah begitu dekatnya, tinggal 1 hasta. Lalu dia terpleset, berubah, lalu dia melakukan perbuatan maksiat, lalu mati. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya ada seseorang yang begitu jahat, begitu durhakanya, sampai seolah-olah antara dia dengan neraka sudah begitu dekatnya. Lalu di akhir hayatnya dia bertobat, lalu dia melakukan amal soleh dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah pentingnya bagaimana bahwa penghujung dari suatu perkara amal itu adalah yang sangat menentukan. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang terakhir dari bulan-bulan Hijriyah. Yang kedua, kenapa bulan Dzulhijjah ini istimewa? Karena bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. 4 di antara 12 itu adalah bulan-bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah ciptakan bulan ini menjadi 12, dan di antara 12 itu 4 bulan-bulan haram. Dan bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari bulan haram.
Kenapa disebut haram? Apakah karena dia beridentik, berkonotasi buruk, haram seperti perbuatan haram, berzina, mencuri, menipu? Bukan. Penamaan haram ini adalah penamaan untuk menggambarkan hendaknya bulan yang mulia, yang suci ini jangan sampai dinodai, dikotori dengan perbuatan-perbuatan haram. Bulan-bulan ini hendaknya dibersihkan dari perkara-perkara yang haram, tapi diisi dengan amal-amal soleh, amal-amal istimewa. Seperti kita dengar namanya tanah haram. Tanah haram itu tanah suci, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Hendaknya orang kafir tidak boleh masuk ke situ. Masjidil Haram, yang sangat istimewa. Kalau sholat sekali pahalanya 100.000 kali. Apakah berarti Masjidil Haram itu identik dengan buruk? Bukan. Tanah haram, Masjidil Haram, termasuk bulan haram, adalah karena keistimewaannya yang hendaknya tidak dinodai dan dikotori dengan perbuatan-perbuatan haram. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini berurutan, kemudian ditambah satu lagi yang terpisah namanya bulan Rajab. Ya, ini menggambarkan betapa di bulan yang 4 ini adalah merupakan waktu yang istimewa. Dan dulunya itu disebutkan bahwa ini adalah tradisi dari jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah dulu, orang itu sepanjang tahun terus berperang, terus mengisi waktu-waktunya dengan kemaksiatan, dosa, maksiat, perang dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka kerepotan sendiri, kawalan sendiri. Kalau sepanjang tahun terus berperang, nanti kapan kita ngurusin urusan-urusan keperluan hidup kita? Lalu mereka bersepakat. Di antara orang jahiliyah ini tokoh-tokohnya bersepakat, pokoknya kita buat ada 4 bulan ini kita tidak boleh berperang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Lalu ketika syariat Nabi Muhammad SAW datang, lalu ditetapkan 4 bulan ini menjadi bulan-bulan haram. Kemudian apa keistimewaan lain dari bulan Dzulhijjah? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama yang sangat terkenal, menyebutkan kenapa bulan Dzulhijjah ini menjadi istimewa. Karena di situ kata beliau, lima fihi ijtama'at ummahatul ibadat. Karena di dalam bulan ini terhimpun induk-induk ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sangat istimewa itu terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini. Apa diantaranya kata beliau? Termasuk ummatul ibadat pertama adalah ada 10 hari pertama yang sangat istimewa, yang keistimewaannya, kemuliaannya itu mendapat kesaksian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Menurut para ahli tafsir, wal fajar demi fajar, walayalin ashar, dan malam-malam 10, maka malam 10 ini adalah malam 10 Dzulhijjah sekaligus sama fajarnya dan siangnya. Kemudian Rasulullah SAW juga di dalam hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah menggambarkan bahwa 10 hari pertama ini adalah sebagai afdalu ayyamid dunya, khairu ayyamid dunya. Sebaik-baiknya hari di dunia ini adalah ayyamul ashar. Dan hadis ini disahihkan juga oleh para imam ahli hadis, termasuk Imam Al-Albani, mengatakan bahwa hadisnya sahih. Dan yang dimaksud ayyamul ashar hari 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi mulai dari tanggal 1 besok, di mana di dalam 10 hari pertama ini digambarkan tidak ada amalan soleh apapun yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan lain yang dilakukan di luar bulan, di bulan lain 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min ayyamil ashar. Kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah,
Wahai baginda, apakah jihad fisabilillah juga kalah keutamanya dengan amalan 10 hari pertama ini? Apa kata beliau? Walal jihad fisabilillah, jihad pun masih kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai' wa lam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang melakukan jihad secara totalitas, puncaknya jihad, itu seseorang yang berjihad keluar ke medan perang dengan dirinya, hartanya dan semua perangkat perangnya, lalu tidak balik lagi, syahid fisabilillah. Itu baru bisa mengalahkan keutamaan amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini juga termasuk induk-induknya ibadah, ada hari Arafah tanggal 9, yang apabila kita berpuasa di hari Arafah, bagi kita yang tidak berhaji, dikatakan saumu Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa Arafah ini tanggal 9 itu akan mengampuni, akan menutupi dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan hari Arafah ini merupakan puncak ibadah haji. Seseorang yang sedang berhaji adalah puncak ibadahnya, dari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya adalah wukuf di Arafah. Sampai kalau ada orang yang sakit atau beruzur, dia tidak bisa datang ke wukuf di Arafah, harus dipaksakan, ditandu, dinaikin kemudian disuruh wukuf. Karena kalau sampai dia nanti kelewat waktu, tanggal 9 sudah lewat, dia tidak wukuf, hajinya tidak sah. Karena ini termasuk rukun haji dan puncaknya haji, nggak bisa diganti dengan dam. Dan banyak lagi keutamaan yang lain. Di antaranya ada Idul Adha tanggal 10-nya. Kemudian setelah itu ada Ayyamun Nahar, hari-hari berkurban, dari tanggal 10 setelah sholat sampai tanggal 13. Dan dikatakan di antara yang membuat keutamaan bulan Dzulhijjah ini karena ada Ayyamun Nahar, hari berkurban. Rasulullah SAW ditanya, wa mahiyal adhahi ya Rasulullah, apa itu berkurban wahai Rasulullah SAW? Kata baginda, hiya sunnatu abikum Ibrahim, itu adalah sunnah Nabi kalian Ibrahim, bapak kalian Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim berkurban dengan mengorbankan putranya. Nah, kalau kita diperintahkan mungkin segera mengorbankan bahimatul an'am, tapi menggambarkan bahwa berkorban ini adalah simbol ibadah. Makanya di dalam surat Al-Kautsar dikatakan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Lalu para ulama mengatakan bahwa dua ibadah ini dianggap ibadah yang paling penting. Kalau salat adalah ibadah yang bersifat badan yang paling utama, yang paling penting, yang bersifat badan. Kalau kurban adalah ibadah yang bersifat harta yang paling utama. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah. Intinya, marilah kita, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mendapatkan waktu yang istimewa ini, kita hendaknya isi dengan melakukan amal-amal soleh, agar semua itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan peluang yang banyak, mendapatkan amal soleh, balasan yang banyak, untuk kita memperbanyak tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil